Kami dari kelompok 4. Saya atas nama Aulia Dani Araba. Dan saya atas nama Nur Rahma. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Regulasi wakaf dan lembaga pengelola wakaf. untuk lebih lanjutnya. Yuk simak video dari kami. Kebijakan tentang regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda, di mana antara tahun 1903 sampai dengan 1935. Nah, Belanda mengeluarkan 4 surat edaran sekretaris kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk menangani pendaftaran bangunan keagamaan Muslim, menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari wakaf atau bukan. Pengaruh surat edaran ini setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, pemerintah telah mengendalikan kegiatan wakaf melalui wajib daftar maupun keharusan meminta izin para bupati untuk mendermakan kekayaan sebagai wakaf. Kemudian yang kedua, di mana bupati diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Dalam kurun waktu tersebut, ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara umum hanya mengatur wewenang, prosedur perizinan dan pendaftaran tanah wakaf serta hal-hal administratif lainnya. Setelah Indonesia merdeka, di mana regulasi wakaf semakin berkembang positif dengan keluarnya peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf yang kemudian diatur kembali pada Surat Edaran Departemen Agama nomor 5/D/1956. Nah, kemudian regulasi wakaf pada era Orde Baru juga diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dalam bab 3 tentang kekuasaan pengadilan pasal 49 ayat 1. Regulasi selanjutnya yang mengatur tentang wakaf pada masa Orde Baru adalah kompilasi hukum Islam berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991, di mana pembaruan dalam KHI ini pada dasarnya merupakan elaborasi pada prinsip pembaruan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977. Dari beberapa perluasan aturan perwakapan dalam KHI antara lain berkaitan dengan objek wakaf, nazir, dan sebagainya. Di mana terkait dengan objek wakaf misalnya, dalam KHI disebutkan bahwa objek wakaf ini telah mencakup harta benda yang bergerak, sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 ketentuan seperti itu belum ada. Demikian halnya dengan nazir. Dalam KHI jumlah nazir perseorangan tidak lagi dibatasi, hanya sebanyak 3 orang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen wakaf. Saat ini telah lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan tujuan pokok untuk mendorong kemajuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Nah, dengan undang-undang ini, sektor wakaf diharapkan mampu berfungsi sedemikian rupa sehingga mendukung kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam. Nah, apalagi para ulama dan pemerhati masalah-masalah wakaf ini dari berbagai ormas Islam, baik itu Nahdlatul Ulama ataupun NU, Muhammadiyah maupun ormas-ormas Islam lainnya. Mereka mendukung proses legislasi wakaf ini dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini tentang wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakil untuk memisahkan ataupun menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya ataupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah, kesejahteraan umum menurut syariah. Terhadap kelahiran undang-undang ini, sebagian besar nazir memandang positif bahwa undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat lembaga wakaf. Nah, di samping itu, undang-undang ini juga bisa mendorong masyarakat untuk berwakaf. Selain memiliki persepsi positif dengan hadirnya undang-undang wakaf tersebut, maka sebagian besar juga mendukung keberadaan Badan Wakaf Indonesia yang telah eksis di masyarakat pada saat ini. Badan ini diharapkan mampu menjamin terciptanya kemajuan pengelolaan wakaf untuk
kegiatan produktif di satu sisi dan untuk peningkatan fungsi pelayanan sosial keagamaan di sisi lain. Nah, kemudian pentingnya regulasi perundang-undangan wakaf ini bisa kita analisis dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam pasal 4 dan pasal 5 dinyatakan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, di mana wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, kemudian juga dalam pasal 12 mengenai peruntukan harta benda wakaf disebutkan bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi yang pertama, sarana dan kegiatan ibadah. Kemudian yang kedua, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Kemudian yang ketiga, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, dan yatim piatu maupun beasiswa. Dan yang keempat, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Dan yang kelima adalah kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan undang-undang yang berlaku. Apabila kita mencermati penjelasan umum terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, akan nampak dua alasan kuat yang memotori lahirnya undang-undang tersebut, yaitu yang pertama adalah bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu menggali peranakan keagamaan yang memiliki manfaat secara ekonomis, yaitu wakaf. Nah, kemudian yang kedua, praktik wakaf yang sudah lama berjalan di masyarakat saat ini belum sepenuhnya tertib dan efisien, seperti ditemukannya beberapa tanah wakaf yang kurang dimanfaatkan dengan semestinya, serta beberapa kasus beralihnya harta benda wakaf kepada pihak ketiga. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini terdiri dari 11 bab dan 71 pasal. Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang sebelumnya, yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2006 dan dimuat dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667. Peraturan pemerintah terdiri dari 11 bab, 10 bagian, dan 61 pasal, di mana pada dasarnya merupakan penjabaran dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Lahirnya undang-undang serta peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan pijakan hukum yang pasti kepercayaannya dan perlindungan terhadap aset masyarakat, yang dimana kesemua itu menuju pada pemberdayaan wakaf produktif dengan tujuan utama mencapai amanat Undang-Undang 1945, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum. Regulasi Undang-Undang Perwakafan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan lembaga perwakafan dan mengindikasikan kesungguhan pemerintah untuk memperkokoh lembaga hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk transformasi hukum. Dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, seseorang memiliki peranan dan fungsi yang sangat fundamental. Oleh karena itu, seorang harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Pengelolaan wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Tugas lembaga ini adalah mengkoordinir yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayai kepadanya. Sedangkan wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf, benda ini tidak bergerak atau fixed as asset, maka perlu dilakukan pengamanan.
Badan Wakaf Indonesia atau BWI mempunyai fungsi sangat strategis, diharapkan dapat membantu baik dalam pembinaan maupun dan pengawasan terhadap untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktifnya. BWI dikelola secara profesional independen. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, monitor, dan regulator. Pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia telah memiliki standarisasi wakaf uang profesional, tapi belum memiliki standar akuntansi yang baku. Hal ini menjadi pemikiran bersama seiring dengan perkembangan wakaf yang cukup pesat, baik jumlah lembaganya maupun dana yang dihimpun pengelola wakaf oleh Nasir dalam upaya memperdayakan dan meningkatkan nilai tambah aset wakaf berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, akuntabilitas, mandiri, wajar, dan bertanggung jawab untuk kepentingan stakeholder wajib, masyarakat sekitarnya, dan umumnya bagi kemaslahatan umat muslim. Pada umumnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, perundang-undangan yang berlaku. Nasir yang sudah memiliki lisensi dari otoritas harus menjalankan tugasnya dengan baik, membuat pertunjukan baik yang bersifat umum maupun khusus tentang tata kelola Nasir. Setelah itu otoritas akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan kepatuhannya pada aturan syariah yang berlaku. Baik, itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui bahwa Wakaf adalah salah satu peran mata ibadah yang mempunyai dimensi religius dan sosial yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia bersama dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menopang perkembangan dan kemajuan agama dan masyarakat Islam dengan banyaknya rumah-rumah ibadah serta lembaga pendidikan Islam yang tumbuh subur bahkan sebelum kemerdekaan. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.